Jadi kalau kalian sekarang dikhianati sama Anies Baswedan dan dikelabuhi dengan tata kata pasangan, ya itu derita kalian. Karena sekali lagi, pasangan dan cawapres itu dua hal yang berbeda. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah diputusin. Yang pernah ditinggalin. Coba mari kita ingat-ingat bagaimana perasaan kita ketika pertama kali tahu bahwa kita diputusin. Rasanya perih sekali gitu ya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat kayaknya sekarang itu perih sekali gitu ya. Orang-orang yang selama ini diam berada di belakang layar seperti Pak SBY tiba-tiba hari ini meledak di semua media. Pemberitaan di semua media itu isinya sekarang curhatan perasaan kader-kader Partai Demokrat. Perih gitu ya. Karena habis ditikung sama Caimin. Dan dia kelihatan memang para kader Partai Demokrat itu seperti tidak mampu untuk menahan emosinya gitu. Ya karena saya bisa membayangkan sih gitu ya, bagaimana seorang Anies itu bisa berkirim surat pada tanggal 25 Agustus. Ada surat tulis tangan atas nama Anies Baswedan ditandatangani di akhir suratnya. Yang pada intinya Anies itu mengajak AHY menjadi pasangan di Pilpres 2024. Dan sehari setelahnya 26 Agustus Anies bertemu dengan SBY. Jadi ini orang, kalau ibarat orang pacaran gitu ya, ini udah berkirim surat, sudah menyatakan cinta, sudah nembak, sudah ketemu sama pihak keluarga. 4 hari setelahnya tiba-tiba muncul undangan dari pihak lain. Itu perih sekali memang gitu ya. Ya bagaimana enggak, coba Anies tuh udah kirim surat, udah datang ke SBY gitu ya, sudah menyatakan dan meyakinkan semua kader bahwa kita sudah tidak ada perdebatan lagi soal cawapres, kita sudah berbicara soal strategi pemenangan, urusan cawapres sudah selesai, semua sudah solid, semua sudah kompak, siap untuk berlayar. Dan menurut AHY dia sudah tahu bahwa nama cawapresnya itu ya sudah ada di kantong Anies, dia sudah tahu ya karena sudah dikirimi surat sama Anies gitu ya. Udah selesai semua ini gitu ya. Tapi tiba-tiba Anies justru memilih Caimin gitu. Hanya selang 4 hari. Itu kan ibaratnya gitu ya. Ibarat kita pacaran gitu ya. Ada mantan kita sudah setuju dengan tembakan kita, sudah setuju untuk menjadi pasangan gitu kan, sudah ketemu sama pihak keluarga kita, sudah bagus komunikasinya, sudah siap, oke, menerima, nanti pihak keluarga akan mengatur dan urusan-urusan belakangan bisa dikomunikasikan setelah itu gitu ya. Sudah oke, pertemuan 4 hari yang lalu itu nggak ada masalah gitu. Tapi tiba-tiba mantan kita datang pulang ke rumahnya, pulang ke rumah orang tuanya sudah ditunggu sama Pak Brewo. Ya, Pak Brewo bilang, "Nah, kamu sama ini aja ya." Dan Anies nggak punya kuasa untuk menolak gitu. Siapa? Baik Pak. Nggak kuasa menolak gitu. Sementara Caimin yang duduk ya senyum-senyum aja. Lebih senior soalnya dibanding AHY gitu kan. Jadi ya kebayang bagaimana perihnya perasaan kader-kader Partai Demokrat. Karena hanya jarak 4 hari, semua hal yang dibicarakan oleh Anies Baswedan bertolak belakang dengan kenyataannya hari ini. Tapi begitulah politik, begitulah strategi politik. Memang selalu menyakitkan gitu ya. Dan kembali kepada Anies gitu. Nampaknya dia memang sudah tidak punya kuasa untuk menolak
tawaran atau permintaan dari Surya Paloh. Tapi dari sisi Partai Demokrat sendiri, semestinya mereka itu tidak perlu terlalu baper dan tidak perlu terlalu gede rasa gitu. Karena kalau kita perhatikan dari surat yang dikirimkan sama Anies Baswedan, itu jelas bahasa Anies itu pasangan, bukan cawapres. Tapi AHY ngerasa, wah ini cawapres. Orang-orang Demokrat ngerasa, wah berarti cawapresnya adalah AHY. Padahal Anies dalam tulisannya jelas, dia hanya menulis pasangan. Dan pasangan itu ya bukan cawapres gitu. Pasangan itu ya bisa bersama-sama gitu ya, berpasangan, bergandengan, bisa juga sebagai lawan, bisa juga itu disebut sebagai pasangan gitu kan. Pasangan itu nggak harus bersama-sama, bisa juga sebagai lawan. Ya mana tahu dalam imajinasi Anies, AHY itu bisa berpasangan dengan Prabowo misalkan, atau kalau mau tetap bersama dengan koalisi PKB dan Nasdem, koalisi yang baru. Bisa menjadi ketua pemenangan relawan Anies misalkan, bisa aja gitu. Nggak harus cawapres, namanya juga pasangan gitu kan. Jadi untuk menghadapi orang yang ahli tata kata, memang Partai Demokrat harus lebih jeli gitu. Karena dusta ada di mana-mana, dan dari rekam jejaknya Anies sudah mengungkapkan itu dengan terbuka, semua orang sudah tahu. Kalau kita ingat dengan rekam jejak Anies, dia tuh pernah bikin surat perjanjian dengan Prabowo Subianto. Ketika Anies dipecat dari kursi Menteri Pendidikan pada tahun 2017 lalu gitu ya. Itu kan dia nggak punya posisi apa-apa. Lalu kemudian muncullah Prabowo Subianto yang merasa bahwa Anies ini punya potensi dan dia bisa dimanfaatkan untuk melawan Pak Jokowi. Bisa gitu. Lalu dibuatlah surat perjanjian bahwa selama Prabowo menjadi capres, maka Anies tidak akan maju sebagai capres. Tapi di situ, di surat perjanjian itu nggak ada tahunnya. Tapi Prabowo ngerasa, oh aman gitu. Berarti dia akan maju sebagai capres dan Anies nggak bisa maju. Tapi dari sudut pandang Anies, ini udah selesai, surat ini sudah selesai dan tidak berlaku lagi karena dia sudah nggak jadi gubernur. Begitulah konsekuensi berhadapan dengan orang yang ahli tata kata, atau dalam bahasa lain ya gampang berdusta gitu. Karena apa-apa yang sudah dia janjikan itu bisa diingkarinya sendiri gitu. Sehingga kalau kita melihat dari rekam jejak Anies, mestinya yang nggak usah kaget gitu. Apalagi Sandiaga Uno. Selain Prabowo, Sandiaga juga pernah kemakan sama ahli tata kata ini gitu. Karena Sandiaga ini meminjamkan uang sebesar 92 miliar rupiah, dan bagi Anies, hutang ini sudah selesai karena dia sudah menjadi gubernur DKI Jakarta. Dia nggak peduli dengan kalimat setelahnya, bahwa dalam kalimat setelahnya untuk urusan mekanisme penghapusan akan dibahas dan ditentukan setelahnya. Dia nggak ada urusan dengan itu gitu. Yang dia pikirkan, dia sudah jadi gubernur berarti dihapus. Soal mekanisme dan sebagainya nggak ada urusan. Tapi begitulah Anies Baswedan gitu. Orang yang memang selalu mampu memainkan tata katanya untuk mendapatkan manfaat kepada pribadi dirinya sendiri gitu. Dia nggak peduli dengan urusan orang lain gitu. Sudah biasa dia berdusta dengan itu. Jangankan Prabowo Subianto atau Sandiaga Uno, bahkan masyarakat Jakarta itu juga ketahuan kan, bisa merasakan mereka bagaimana ketika Anies bekerja menjadi gubernur DKI Jakarta, banyak hal yang sebelumnya dijanjikan itu nggak terlaksana. Itu udah terbukti semua gitu. Dan ketika Anies bekerja, itu kayak ngelawak. Apalagi cuma Demokrat dan AHY gitu. AHY ini kan ya politisi baru. Prabowo aja dibohongin gitu, apalagi cuma AHY. Kecil lah bagi Anies gitu. Jadi dari rekam jejaknya kita sudah bisa melihat gitu. Sebenarnya memang orang ini punya banyak masalah. Dengan segala keahlian dan tata katanya, dia bisa mengelabuhi banyak orang gitu. Dan sudah banyak korbannya gitu. Masyarakat Jakarta, Prabowo, Sandiaga, sekarang AHY dan Partai Demokrat. Ya bagi saya pribadi, saya tidak menyalahkan sepenuhnya kepada Anies gitu. Karena
Kita semua tahu kok rekam jejaknya. Itu kan ibarat kita memaksa untuk pacaran dengan seseorang yang secara rekam jejaknya dia doyan selingkuh gitu. Tapi masih kita pacarin karena janji manisnya, karena kata-kata manisnya. Tetap kita pacarin. Pada akhirnya ketika kita kecewa gitu ya, kita nggak bisa nyalain siapa-siapa gitu. Kita harus introspeksi diri gitu. Suruh siapa macarin orang yang suka selingkuh ya? Kalau pada akhirnya diselingkuhin, ya itu sebenarnya biasa aja bagi dia gitu. Yang punya perasaan, yang punya urusan-urusan setia, loyal dan sebagainya itu ya cuma kamu. Cuma Partai Demokrat dan AHY yang merasa bahwa Anies akan setia. Tapi dari sisi Anies, enggak. Partai politik kan biasa aja kata Anies gitu. Yang namanya koalisi yang penting dia bisa maju, dia maju sebagai capres, selesai. Urusan perasaan partai lain, urusan perasaan AHY yang ditinggalkan, nggak ada urusan sama dia. Itu kan perasaan dia sendiri, terserah. Jadi ya bagi Partai Demokrat, selamat menikmati perasaan dipinggirkan, perasaan ditinggalkan. Karena sejatinya, sejak dulu kita semua sudah tahu, tapi kalian masih memaksa untuk mendukung orang-orang yang selama ini punya rekam jejak negatif atau punya rekam jejak berkhianat. Jadi kalau kalian sekarang dikhianati sama Anies Baswedan dan dikelabuhi dengan tata kata pasangan, ya itu derita kalian. Karena sekali lagi, pasangan dan cawapres itu dua hal yang berbeda. Jadi ya bagi Anies gitu ya, dengan segala caranya, dengan segala manuvernya gitu ya, saya nggak tahu apakah Anies itu terpaksa ikut arahan Surya Paloh atau memang dia merasa bahwa AHY tidak pantas untuk menjadi cawapresnya karena sama sekali tidak akan bisa berkontribusi untuk pemenangannya. Karena kalau kita ngelihat dari tren survei kepada Partai Demokrat itu suaranya memang konsisten menurun gitu. Untuk orang yang sudah konsisten menurun, untuk apa diperjuangkan? Dilepehlah dia. Bahwa AHY pernah berjuang, bahwa AHY pernah menemaninya berbulan-bulan sebelum ini, nggak ada urusan. Karena bagi Anies, bagi orang seperti Anies gitu ya, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri dan tujuan pribadinya. Nggak ada urusan sama AHY. Apalagi sama rakyat Indonesia, nggak ada urusan dia gitu ya. Jadi ya saya nggak heran, kalau saya nggak heran gitu ya, karena memang rekam jejaknya mengatakan itu. Jangankan AHY, Prabowo, Sandiaga, bahkan rakyat Jakarta sekalipun yang sudah memilih dia, yang sudah dijanjikan rumah DP 0 rupiah akan diberikan usaha, OKOC nanti diberikan modal, dicarikan pembeli, diajari cara bikin produk dan sebagainya. Omong kosong semua itu, tapi kalian masih mendukung Anies Baswedan. Masa iya AHY gak tahu? Masa iya Partai Demokrat gak ngerti gitu ya? Tapi kalian kan tutup mata gitu. Tapi begitulah cinta, selalu membutakan. Jadi silakan nikmati penderitaan, silakan menangis sejadi-jadinya, karena dengan begitu kalian bisa menghargai perjuangan dan setiap langkah yang sudah kalian pilih. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.